Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Ina hari ini akan melanjutkan materi masih di bab ruang lingkup biologi, tapi ini subbab yang kedua, yaitu tentang metode ilmiah. Mungkin kalian di MTS maupun di SMP sudah pernah diajarkan tentang metode ilmiah. Nah, Bu Ina di sini nanti akan mengulas kembali apa itu metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah itu merupakan metode atau cara untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan. Nah, untuk metode ilmiah nanti ada langkah-langkah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah pemilihan masalah. Yang kedua adalah perumusan masalah, yang ketiga pengumpulan keterangan, yang keempat penyusunan hipotesis, yang kelima pengujian hipotesis, yang keenam pengolahan data, dan yang ketujuh adalah pengambilan kesimpulan. Nah, para ilmuwan itu memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan salah satu metodenya adalah metode ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah itu merupakan suatu kegiatan penelitian yang sifatnya objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Metode ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Suatu metode penelitian itu dikatakan sebagai metode ilmiah jika mempunyai kriteria berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, penilaian secara objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Metode ilmiah itu diperlukan untuk apa? Nah, metode ilmiah itu diperlukan dalam melakukan suatu penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu merupakan konsep-konsep dari langkah-langkah metode ilmiah. Nah, di sini ada 7 langkah-langkah ya. Tadi sudah Bu Ina sebutkan ada 7 langkahnya. Nah, nanti ada beberapa contoh yang Bu Ina berikan ya. Jadi yang pertama adalah pemilihan masalah. Nah, untuk pemilihan masalah itu sebelum melakukan penelitian, peneliti itu harus mengidentifikasi masalah, melakukan studi pendahuluan. Nah, kenapa? Karena masalah itu dapat muncul secara sengaja, seperti seorang dokter ingin menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit. Nah, itu juga harus ada metodenya. Nah, masalah yang muncul secara tidak disengaja, misalkan ya, nanti Bu Ina contohkan di situ adalah menemukan tanaman yang tumbuh subur ketika disiram 2 kali sehari dibandingkan dengan tanaman yang 1 minggu sekali baru disiram. Itu nanti masalah yang kita ambil. Yang kedua adalah perumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu merupakan sesuatu cara yang harus kita selesaikan. Nah, tujuannya apa rumusan masalah itu? Untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Nah, untuk perumusan masalah itu menggunakan kata tanya ya, diawali dengan kata seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga adalah pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan itu dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Yang keempat adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan oleh berdasarkan data atau keterangan selama kita melakukan yang namanya observasi. Yang kelima adalah pengujian hipotesis. Nah, hipotesis itu dilakukan untuk apa? Nah, hipotesis ini uji hipotesis itu dilakukan untuk menguji apakah masalah yang kita ambil itu sesuai atau tidak berdasarkan eksperimen atau penelitian. Nah,
Untuk pengujian hipotesis nanti ada 3 variabel ya dalam penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas itu apa? Variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. Nanti saya contohkan. Yang kedua adalah variabel kontrol. Variabel kontrol itu merupakan variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Yang ketiga adalah variabel terikat. Variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Nah, itu tentang variabel-variabel yang ada di uji hipotesis. Selanjutnya adalah pengolahan data ya, yang keenam. Pengolahan data. Nah, ada 2 jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Perbedaannya, kalau data kualitatif itu datanya tidak disajikan dalam bentuk angka, tapi berupa deskripsi. Sedangkan kalau data kuantitatif itu data yang disajikan dalam bentuk angka. Biasanya nanti pembuatannya kayak tabel, grafik, diagram dan sebagainya. Kalau deskripsi ya hanya mendeskripsikan saja hasilnya. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu mengacu pada hasil penelitian yang kita lakukan. Kesimpulan itu mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang dibuat. Jadi terdapat 2 kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesisnya itu diterima, tapi ada juga kemungkinan hipotesisnya ditolak sesuai dengan penelitian yang sudah kita lakukan.